Yeah, let's go, let's go. What did I miss? When I was looking at y'all and cooking with y'all and giving out verses and bookings to y'all, making sure eyes were hit, man, what did I miss? When you was all in my crib, looking word for word at all of the shows, you always felt like this, man, what did I miss? Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang asas universal. Kami akan menjelaskan asas universal mulai dari pengertiannya, fungsinya, tujuannya, karakteristiknya, asas-asasnya, dan dasar hukumnya, hingga juga dengan studi kasusnya. Di dalam hukum pidana, terdapat beberapa asas yang menjelaskan tindak pidana berdasarkan tempat. Yang pertama, asas universal, yang kedua, asas teritorial, yang ketiga, asas nasional aktif, dan yang terakhir, asas nasional pasif. Asas universal memiliki karakteristik yang lebih unik dikarenakan menjelaskan tentang bagaimana negara dapat menindaklanjuti tindakan kejahatan walaupun tindakan tersebut di luar tempatnya dan tidak melibatkan warga negaranya. Jadi, bagaimana asas universal tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Pengertian asas universal. Jadi apa sih asas universal itu? Asas universal adalah asas yang memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap mengancam kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan. Dengan kata lain, bisa dikatakan suatu negara dapat mengadili pelaku kejahatan tertentu meskipun kejahatan yang dilakukan itu berada di luar wilayah negara tersebut. Selain itu, pelaku bukan warga negara tersebut, dan juga korban juga bukan warga negara itu. Hal ini itu dimungkinkan karena kejahatan yang dilakukan dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia, atau bisa kita sebut dengan hostis humani generis. Kejahatan yang biasanya termasuk dalam ruang lingkup asas universal antara lain, yang pertama itu ada pembajakan laut atau bisa kita sebut dengan piracy. Yang kedua itu ada genosida, yang ketiga ada kejahatan perang, yang keempat ada kejahatan terhadap kemanusiaan, yang kelima ada penyiksaan berat tertentu yang diatur oleh hukum internasional. Mari kita masuk ke fungsi asas universal. Asas universal sendiri memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama adalah mencegah impunitas. Impunitas sendiri itu adalah keadaan ketika pelaku kejahatan lolos dari hukuman. Dengan adanya asas universal, pelaku tidak dapat bersembunyi di negara lain untuk menghindari proses hukum. Terus yang kedua itu adalah melindungi kepentingan masyarakat internasional. Kejahatan tertentu itu tidak hanya merugikan suatu negara, tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Yang ketiga itu adalah memperkuat kerjasama internasional. Melalui asas universal, negara dapat bekerja sama dalam menangkap, mengekstradisi, dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Itu keempat adalah menegakkan keadilan global. Asas universal itu memastikan bahwa pelaku kejahatan serius tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dimanapun mereka berada. Asas universal memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari asas-asas lain dalam hukum pidana. Karakteristik ini menunjukkan mengapa asas universal dapat diterapkan terhadap kejahatan tertentu yang menjadi perhatian dunia internasional. Yang pertama, berlaku lintas batas negara. Artinya, kewenangan suatu negara untuk mengadili pelaku tidak dibatasi oleh tempat terjadinya tindak pidana. Dalam asas teritorial, suatu negara biasanya hanya dapat mengadili kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Namun, dalam asas universal, negara dapat mengadili pelaku meskipun tindak pidana tersebut terjadi di negara lain atau bahkan di wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun. Yang kedua, diterapkan pada kejahatan tertentu. Tidak semua tindak pidana dapat dikenakan asas universal. Pencurian, penipuan, atau penganiayaan biasanya tidak termasuk ke dalam kategori ini. Asas ini biasanya digunakan untuk kejahatan yang dampaknya meluas dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembajakan laut. Yang ketiga, berdasarkan hukum internasional. Penerapan asas universal tidak dilakukan secara sembarangan oleh suatu negara. Dasarnya berasal dari perjanjian internasional, konvensi internasional, maupun kebiasaan internasional yang telah diterima oleh banyak negara.
Dengan demikian, negara memiliki legitimasi hukum untuk menindak pelaku kejahatan internasional tersebut. Yang keempat, mengutamakan kepentingan internasional. Berbeda dengan asas lain yang umumnya bertujuan melindungi kepentingan negara atau warga negaranya, asas universal berfokus pada perlindungan masyarakat internasional secara keseluruhan. Kejahatan yang menjadi objek asas universal dipandang sebagai ancaman terhadap perdamaian, keamanan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui dunia. Yang kelima, tidak bergantung pada kewarganegaraan. Dalam penerapan asas universal, yang menjadi perhatian utama adalah jenis kejahatan yang dilakukan, bukan status kewarganegaraan pihak yang terlibat. Oleh karena itu, suatu negara dapat mengadili pelaku kejahatan internasional meskipun pelaku dan korbannya bukan warga negara tersebut. Kelima karakteristik ini menunjukkan bahwa asas universal merupakan asas yang bersifat luar biasa dan digunakan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional yang serius tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum dimanapun mereka berada. Jadi tujuan asas universal itu apa sih? Tujuan utama asas universal itu adalah memastikan bahwa kejahatan yang sangat berat itu tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Secara lebih rinci, tujuannya itu meliputi yang pertama, itu ada menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, itu menegakkan keadilan bagi korban kejahatan internasional. Yang ketiga, mencegah pelaku melarikan diri ke negara lain. Yang keempat, menunjukkan bahwa kejahatan tertentu merupakan ancaman bagi seluruh dunia. Yang kelima, mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi, dengan demikian, asas universal itu menjadi salah satu instrumen paling penting dalam penegakan hukum internasional modern. Kita masuk ke asas pidana yang berkaitan dengan asas universal. Dalam hukum pidana internasional, asas universal itu merupakan salah satu asas yang berlakunya hukum pidana menurut tempat. Perbandingannya yaitu yang pertama ada asas teritorial. Asas teritorial itu adalah negara mengadili kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Yang kedua itu adalah asas nasional aktif, itu adalah negara mengadili warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Terus yang ketiga ada asas nasional pasif, itu adalah negara mengadili pelaku yang merugikan warga negaranya. Yang keempat itu adalah asas universal, yaitu negara mengadili pelaku kejahatan tertentu yang dianggap mengancam masyarakat internasional tanpa memperhatikan wilayah maupun warga negaranya. Karena sifatnya yang luar biasa, asas universal biasanya diterapkan secara terbatas pada kejahatan internasional yang serius. Di Indonesia, asas universal diatur dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menerapkan hukum pidananya terhadap tindak pidana tertentu yang dilakukan di luar wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan hukum internasional. Selain itu, dasar penerapan asas universal juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen internasional seperti Konvensi mengenai pembajakan laut, Konvensi Jenewa terhadap kejahatan perang, Konvensi pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Instrumen-instrumen tersebut menjadi dasar bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menindak pelaku kejahatan internasional. Contoh klasik penerapan asas universal adalah kasus pembajakan laut atau piracy. Itu adalah salah satu contohnya. Misalnya, sekelompok perompak yang menyerang kapal dagang yang sedang berlayar di laut lepas. Kemudian menggunakan kekerasan untuk mengambil muatan kapal, menyandera awak kapal, atau meminta tebusan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum karena mengancam keselamatan pelayaran internasional dan merugikan banyak pihak. Perbuatan para perompak ini melanggar ketentuan hukum internasional, khususnya yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea, atau bisa kita sebut dengan UNCLOS tahun 1982, terutama pasal 100 sampai pasal 107 yang mengatur mengenai pemberantasan pembajakan di laut lepas. Menurut UNCLOS, pembajakan laut adalah tindakan kekerasan, penahanan, atau perampasan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh awak ataupun penumpang kapal terhadap kapal lain di laut lepas. Karena pembajakan itu dianggap sebagai kejahatan yang mengancam seluruh masyarakat internasional. Setiap negara memiliki hak untuk menangkap dan mengadili pelakunya.
meskipun kejahatan tersebut tidak terjadi di wilayah negaranya dan tidak melibatkan warga negaranya. Inilah yang menjadi contoh nyata penerapan asas universal, yaitu ketika kewenangan mengadili diberikan kepada semua negara demi mencegah pelaku kejahatan internasional lolos dari pertanggungjawaban hukum. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa materi yang dapat kita bawakan ini, bahwa asas universal adalah asas yang memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu tanpa memperhatikan tempat terjadinya tindak pidana maupun kewenangan pelaku dan korban. Asas ini sebenarnya berfungsi untuk mencegah impunitas, melindungi kepentingan masyarakat internasional, serta menegakkan keadilan global. Karakteristik utamanya adalah berlakunya lintas negara, diterapkannya pada kejahatan internasional yang serius dan berlandaskan hukum internasional. Di Indonesia sendiri, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 4 KUHP dan berbagai konvensi internasional yang diakui. Dengan adanya asas universal, pelaku kejahatan berat tidak dapat dengan mudah menghindari pertanggungjawaban hukum hanya karena berpindah ke negara lain. Sekian, terima kasih.